Teman-teman, pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang stadium asam urat. Mengingatkan kembali, ada 4 stadium. Hiperurisemia asimptomatik nggak bergejala, hanya ditemukan secara kebetulan pada medical check-up asam uratnya tinggi. Kemudian gout arthritis akut, suatu radang sendi asam urat yang terjadi dalam beberapa hari dan cukup berat gejalanya. Kemudian ada intercritical gout, jadi suatu kondisi di mana seolah-olah menjadi sembuh. Dan yang keempat adalah gout arthritis kronik. Setelah beberapa tahun tidak mendapatkan penanganan yang baik, radang sendinya akan memburuk dan bisa mengenai banyak sendi dan bahkan muncul topus atau benjolan timbunan asam urat pada daerah sendi atau di daerah kulit Anda. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana penanganannya. Nah, tentunya dalam semua penyakit, penanganan ini kita bagi dua, teman-teman. Yang pertama, penanganan dengan medikamentosa atau obat, dan yang kedua adalah penanganan non-medikamentosa atau non-obat. Kita mulai dulu dengan non-obat. Nah, teman-teman mungkin bertanya, bisa nggak dok hanya menggunakan non-medikamentosa atau tanpa obat saja? Pada sebagian besar kasus gout arthritis tetap membutuhkan obat, namun pengaturan pola hidup juga penting. Jadi Anda harus juga menjalankan diet rendah purin. Rendah purin ini biasanya yang harus dibatasi adalah alkohol, minuman manis, soda, kemudian daging merah, jeroan, ini golongan-golongan yang harus dibatasi. Soal sayur, ini mitos, Anda tetap bisa konsumsi sayur. Jadi jangan percaya dengan mitos ini. Kemudian, selain itu juga Anda harus menjaga berat badan ideal, mengurangi konsumsi makanan yang asin, dan harus cukup minum air. Olahraga teratur juga penting dan berhenti merokok adalah merupakan bagian penanganan non-medikamentosa pada gout arthritis. Kemudian penanganan yang kedua adalah penanganan medikamentosa atau dengan obat. Ini juga sangat penting. Nah, ada beberapa kesalahan dalam pengobatan asam urat. Misalnya, teman-teman hanya minum penurun asam urat pada saat lagi serangan akut. Setelah radang sendi membaik, obat penurun asam uratnya tidak dikonsumsi. Jadi ini suatu kesalahan dalam pengobatan asam urat. Teman-teman mengenal pengobatan asam urat ini dibagi menjadi dua. Pertama, obat yang digunakan untuk mengatasi radang sendi, yaitu misalnya NSAID penghilang nyeri biasa, colchicine, dan juga kortikosteroid. Dokter akan memilihkan yang paling cocok untuk Anda. Biasanya obat-obat penghilang radang sendi ini hanya dikonsumsi saat Anda mengalami serangan akut gout. Setelah serangan akutnya teratasi, obat ini harus dihentikan. Nah, golongan obat yang kedua adalah obat-obat yang bersifat untuk menurunkan kadar asam urat Anda. Ada dua golongan, ada yang disebut dengan allopurinol dan ada yang disebut dengan febusustat. Ini yang lebih baru, semuanya sudah tersedia di Indonesia. Nah, obat-obat penurun asam urat inilah yang harus Anda konsumsi secara rutin, bahkan kadang-kadang bisa dikonsumsi seumur hidup untuk mempertahankan kadar asam urat Anda di bawah 6. Sehingga dengan mempertahankan kadar asam urat Anda di bawah 6, kita bisa mencegah berbagai jenis komplikasi. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah obat-obat ini merusak ginjal? Nah, teman-teman, obat-obat penurun asam urat seperti allopurinol dan febusustat sudah digunakan cukup lama dan obat-obat ini aman, tidak merusak ginjal Anda. Malahan, kita sudah tahu bahwa asam urat yang tinggi ini berkomplikasi pada ginjal Anda. Bisa menyebabkan batu ginjal, bisa juga menyebabkan kerusakan langsung pada jaringan ginjal Anda, dan bahkan bisa menyebabkan gagal ginjal. Sehingga menurunkan kadar asam urat dengan menggunakan obat-obat seperti allopurinol atau febusustat justru bisa mencegah komplikasi asam urat tinggi pada ginjal Anda. Jadi, obat penurun asam urat seperti allopurinol atau febusustat bisa menurunkan kadar asam urat tanpa merusak ginjal Anda dan bahkan bisa mencegah kerusakan ginjal karena asam urat tinggi. Hal ini penting sekali untuk dipahami karena banyak orang yang tidak mau minum obat penurun asam urat dengan alasan obat ini bisa merusak ginjal. Semoga informasi ini bermanfaat dan tujuan pengobatan asam urat ini tentunya mau mencegah agar
Anda jangan sampai masuk ke stadium GOUT kronis, karena GOUT kronis ini biasanya akan sulit diatasi, nyerinya menetap, dan kualitas hidup Anda akan terganggu. Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di seri asam urat berikutnya.